Halo semuanya, balik lagi sama aku Ahsan. Kali ini aku mau bahas tentang misteri kematian Ketua Brahman, Kawaragi Senju. Kurang lebih ada 4 poin yang pengen ku bahas di sini. Yang pertama adalah motif pembunuhan Senju. Yang kedua, janji Takemichi kepada Senju. Yang ketiga, kapan Senju akan dibunuh. Dan yang keempat, siapa pelaku pembunuhan Senju. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas semuanya di sini. Kematian Kawaragi Senju pertama kali ditampilkan di akhir manga chapter 216. Setelah Senju berbelanja bareng Takemichi, mereka berdua pun berpisah. Tapi sebelum berpisah, Senju melemparkan stik es Chocomin kepada Takemichi. Ketika menangkap stik tersebut, tiba-tiba saja ada sebuah vision yang melintas di otak Takemichi. Di dalam vision tersebut tergeletak Senju yang sedang sekarat dan berkata, Hanagaki, yakusoku mamotta zo. Yang artinya, Kau menepati janji kita, Hanagaki. Takemichi pun menangis melihat Senju yang tergeletak. Lalu, di manga chapter 217, kekuatan baru Takemichi terkonfirmasi, yaitu kekuatan melihat masa depan. Yang artinya, vision yang dilihat Takemichi sebelumnya juga akan terjadi, yaitu Senju sekarat. Lalu, apa motif pembunuhan Senju? Karena Brahman akan menghadapi Kanto Manjigeng dan Rokuhara Tandai, kemungkinan besar motif pembunuhan Senju adalah demi jatuhnya mental para anggota Brahman, sehingga kekuatan mereka melemah saat pertempuran. Sama seperti saat Kisaki membunuh Emma sebelum pertarungan antara Toman melawan Tenjiku. Tapi, aku juga beranggapan kalau terbunuhnya Senju ada hubungannya dengan terbentuknya Bonten. Mungkin keberadaan Senju sangat mengganggu, makanya Senju harus dibunuh. Selanjutnya yang jadi misteri adalah kata-kata Senju ketika sekarat. Kau menepati janji kita, Hanagaki. Nah, maksudnya janji apa nih? Sebenarnya banyak sekali teori bertebaran di luar sana tentang maksud dari kata janji yang diucapkan Senju. Mulai dari janji menyelamatkan Maiki, janji untuk menyelamatkan Sanzu, dan lain sebagainya. Tapi menurutku tidak sejauh itu. Maksud menepati janji di sini adalah janji Takemichi yang akan mentraktir Senju, mentraktir es Chocomin lagi. Kan sebelumnya Takemichi pernah janji tuh sama Senju. Jadi kemungkinan kejadian ini terjadi di waktu yang tidak lama setelah Takemichi dan Senju belanja di Harajuku. Soal waktu kapan Senju akan dibunuh, aku menemukan hal yang cukup menarik. Ada sebuah pola yang tergambar di seri Tokyo Revengers. Mari kita kilas balik tentang semua peristiwa yang telah terjadi sebelumnya. Pertama, ketika Draken dibunuh. Hal itu terjadi ketika pertempuran antara Toman melawan Mebius. Kejadian itu disebut dengan Hachisang Kouso atau tawuran 3 Agustus. 3 Agustus bertepatan dengan festival kuil Musashi. Kedua, ketika Maiki membunuh Kazutora. Hal itu terjadi ketika pertempuran Toman melawan Valhalla. Kejadian itu disebut dengan Chino Halloween atau Halloween berdarah. Terjadi bersamaan dengan Halloween pada tanggal 31 Oktober. Ketiga, ketika Hakkai ingin membunuh Taiju. Hal itu terjadi saat malam Natal di sebuah gereja. Makanya kejadian ini disebut dengan Kurismasu Keiseng atau konflik Natal. Karena malam Natal tentu saja terjadi di malam 25 Desember. Keempat, ketika Izana dibunuh oleh Kisaki. Hal itu terjadi ketika pertempuran antara Toman melawan Tenjiku. Kejadian itu disebut dengan Kanto Jihen atau insiden Kanto. Terjadi pada tanggal 22 Februari 2006, yang bersamaan dengan ulang tahun Black Dragon yang ke-11.
Nah, dengan melihat pola ini, kita tahu kalau sebuah insiden akan terjadi bersamaan dengan sebuah event. Dan pada manga chapter 216, Senju mengingatkan Takemichi agar Takemichi tidak lupa datang ke rapat Brahman. Rapat Brahman tersebut dilakukan bersamaan dengan festival Tanabata. Jadi, kemungkinan besar Senju akan dibunuh saat festival Tanabata tersebut, tanggal 7 Juli. Kalau kamu udah baca manga chapter 218, setelah rapat besar Brahman usai, Senju mendatangi Takemichi dan mengajaknya kencan. Ya, karena Senju menjemput Takemichi setelah rapat Brahman usai, berarti saat itu masih hari yang sama, yaitu 7 Juli, tepat saat festival Tanabata. Prediksiku, vision yang dilihat Takemichi di chapter 216 akan terjadi saat kencan tersebut. Selanjutnya kita akan bahas tentang pelaku pembunuhannya. Aku rasa orang yang akan membunuh Senju adalah saudaranya sendiri, yaitu Sanzu Haruchio. Karena pada manga chapter 217, Senju mengatakan kalau alasan Sanzu gabung ke Kanto Manji Gang adalah 1. Karena Sanzu gak suka kalau Senju jadi pemimpin Brahman. 2. Sanzu gak suka Senju jadi yang terkuat. 3. Sanzu gak suka kalau Akashi Takeomi membantu Senju. Jadi satu-satunya orang yang paling berpotensi untuk membunuh Senju adalah Sanzu Haruchio. Tapi tentu saja Sanzu gak sendirian, pasti ada peran Akashi Takeomi juga di sana. Ada beberapa alasan mengapa Akashi terlibat dalam pembunuhan ini. Alasan pertama, Sanzu dan Akashi Takeomi di masa depan ada di organisasi Bonten, yang berarti mereka berdua bekerja sama. Alasan kedua, di vision yang dilihat Takemichi, Senju tergeletak sekarat di luar ruangan dan saat itu sedang turun hujan. Kalau ngomongin soal hujan, aku langsung ingat satu hal, yaitu Akashi Takeomi, sang Ame Otoko atau cowok pembawa hujan. Julukan Ame Otoko ini mulai kita tahu ketika Brahman pertama kali muncul. Alasan ketiga, keanehan kenapa Akashi ada di Bonten. Saat ini Akashi kan ada di pihak Brahman dan mendukung Senju. Tapi kenapa di masa depan Akashi malah ada bersama dengan Sanzu, orang yang membunuh Senju? Jadi, hal yang paling masuk akal bagiku adalah Akashi dari awal sudah terhubung dengan Sanzu. Soalnya kalau Akashi masih berpihak kepada Brahman, harusnya ketika Senju dibunuh, Akashi tidak akan memaafkan sang pembunuh, yaitu Sanzu. Kurang lebih begitulah analisaku tentang misteri kematian Kawaragi Senju. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Bagi kalian yang suka pembahasan Tokyo Revengers, bisa subscribe channel Anime Asik dan nyalakan juga loncengnya. Makasih udah nonton video ini sampai akhir. Moshi kono doga ga inate omotara goto botanto channel toroku onegai shimasu. Kalau kamu ngerasa video ini bagus, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video anime asik selanjutnya.